adanya fenomena-fenomena di depan publik, pengakuan-pengakuan dari seseorang yang mengaku sebagai keturunan daripada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik ketika berceramah ataupun dalam kesempatan-kesempatan wawancara, atau juga saya pernah lihat di dalam sebuah sidang pengadilan di mana ada seseorang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah bertanya kepada seorang kiai yang menjadi saksi, apakah Nabi Muhammad itu adalah kakek ane atau kakek ente. Ada juga penceramah yang menyatakan di dalam ceramahnya bahwa di dalam tubuhku mengalir darah Rasulullah SAW. Sementara menurut hemat kami, antara pengakuan dengan akhlak-akhlaknya tidak linier. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya, yang sedang menghibahkan dirinya untuk ilmu. Dia melakukan kajian, dia melakukan penelitian. Ulama itu kan jamak daripada alimun, artinya orang yang otaknya penuh dengan ilmu. Di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Itu bagian daripada takut kepada Allah, takut apa yang akan dia berikan tidak sesuai dengan yang Allah inginkan. Lalu orang tersebut dibully, dipertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait adanya permintaan dari beberapa lora, beberapa gus yang ada di Jember tentang pertanyaan apa yang melatar belakangi saya di dalam penelitian tentang nasab para habaib, maka dapat saya jawab bahwa yang melatar belakangi saya di dalam meneliti nasab habaib ini adalah ketika adanya fenomena-fenomena di depan publik, pengakuan-pengakuan dari seseorang yang mengaku sebagai keturunan daripada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik ketika berceramah ataupun dalam kesempatan-kesempatan wawancara, atau juga saya pernah lihat di dalam sebuah sidang pengadilan di mana ada seseorang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah bertanya kepada seorang kiai yang menjadi saksi, apakah Nabi Muhammad itu adalah kakek ane atau kakek ente. Ada juga penceramah yang menyatakan di dalam ceramahnya bahwa di dalam tubuhku mengalir darah Rasulullah SAW. Sementara menurut hemat kami, antara pengakuan dengan akhlak-akhlaknya tidak linier. Ada jauh panggang daripada api antara pengakuan sebagai keturunan Rasul dan akhlak-akhlak yang dicerminkan juga dari gaya di dalam berdakwah yang tidak mencerminkan kasih sayang seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di dalam berdakwah. Inilah yang melatar belakangi saya di dalam keingintahuan apa betul pengakuan mereka sebagai keturunan daripada Rasulullah SAW ini sesuai dengan apa yang tercantum di dalam kitab-kitab nasab yang sudah ada sejak masa lalu, di mana kita ketahui bahwa kitab-kitab nasab itu sudah ada sejak abad ke-3 Hijriah, ada di abad ke-4 Hijriah, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 sampai sekarang. Maka untuk mengetahui, mengkonfirmasi pengakuan seseorang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah SAW, kita bisa konfirmasi apakah betul pengakuannya ini sebagai keturunan Rasulullah dengan melihat amudun nasab dari yang bersangkutan, kemudian kita konfirmasi nama-nama yang disebutkan itu dengan nama-nama yang ada di dalam kitab-kitab nasab. Demikian yang dapat saya jawab dari pertanyaan apa yang melatar belakangi saya di dalam penelitian tentang nasab habaib di Indonesia ini.
Terima kasih, wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa motifnya, ini apa maksudnya, ini apa. Padahal dia itu punya referensi. Bahkan nih, dia siap mempertanggungjawabkan setiap apa yang dia ucapkan. Dalilnya sudah siap berdebat dengan ulama seluruh dunia. Artinya validitas yang dia tulis itu kuat. Tetapi aneh, malah banyak orang yang membuli. Bahkan ada juga orang yang menuduh bahwa itu didasari atas dasar kebencian. Dan kalaupun itu di atas dasar kebencian, namun hasilnya objektif, ilmiah, sekali lagi, kalaupun benar itu didasari atas dasar kebencian, tetapi konklusinya menjadi ilmiah, menjadi dasar yang kuat, maka menurut saya tidak usah dibuli. Tinggal orang yang mau mematahkan argumentasinya, orang yang mau mematahkan penelitian tesisnya, silakan buat antitesis. Kan sederhana. Di dalam etika ilmuwan itu, kalau kita mau membantah sebuah karya tesis, ya buat hasil antitesisnya. Kan sederhana. Gak usah diumbarkan di atas mimbar, panggung, segala macam tuduhan-tuduhan yang sebetulnya tidak mendasar dan tidak ilmiah. Beda ya. Kalau membantah seperti ini nih, ini bukan atas dasar ilmiah. Ini mah pendapat, opini, bukan ilmiah. Kalau ilmiah itu jelas, ada karya yang ditulis. Dalil-dalilnya udah jelas. Segala macam. Jadi kalau ada orang yang menanggapi di atas panggung tanpa menulis, membantah satu persatu dalilnya, itu bukan ilmiah. Itu pandangan subjektivitas dia. Dan saya sangat menyayangkan, lalu dia boleh dipertanyakan, banyak orang dituduh macam-macam. Ada seseorang yang sedang menghibahkan dirinya untuk ilmu. Dia melakukan kajian, dia melakukan penelitian ulama. Ulama itu kan jamak daripada alim. Artinya orang yang otaknya penuh dengan ilmu di dalam Al-Quran adalah orang yang takut kepada Allah. Itu adalah ulama. Itu bagian daripada ketakutan kepada Allah. Takut apa yang akan dia berikan tidak sesuai dengan yang Allah inginkan. Lalu orang tersebut dibuli, dipertanyakan. Karena ini tidak sehat untuk perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Serius, nggak sehat. Apa-apa dituduh, apa-apa dituduh. Nggak sehat. Seolah-olah tidak mendidik masyarakat. Dulu itu ulama-ulama dulu udah biasa. Ya. Imam Ghazali melawan Ibn Rushd, tapi dengan karya. Membuat kitab Tahaput Al-Falasifah, dibalas lagi Tahaput Al-Falasifah. Itu biasa. Di dalam tradisi ilmuwan, ulama-ulama terdahulu itu biasa, saling membantah itu biasa. Tetapi dengan karya, bukan dengan bacotan yang gak jelas. Di atas mimbar, menggembar-gemborkan, memprovokasi, itu memprovokasi. Gak bisa. Kita sayang kepada perkembangan pikiran orang-orang Indonesia yang mestinya menyongsong 2045 ini di generasi emas kan. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja
puja bangsa.